dari pembahasan al-usul min ilmi al-usul telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa walaupun asal dari perintah konsekuensinya adalah dua perkara. Yang pertama adalah al-wujub dan yang kedua adalah fauriyah, wajib dan segera untuk didatangkannya amalan tersebut. Tapi terkadang keluar dari asal ini dan berubah hukum, berpindah dari hukum asal tersebut, apakah menjadi sunnah atau menjadi mubah berdasarkan qara'in yang ada. Dan telah kita sebutkan perpindahan hukum yang pertama dari wajib menjadi sunnah. Apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak wajib, maka berubah hukumnya menjadi sunnah. Seperti pengangkatan saksi ketika terjadi jual beli. Dan demikian pula yang kedua, perpindahan hukum wajib menjadi mubah dengan adanya bentuk amr. Disebabkan karena al-qara'in taqtadi dzalik. Seperti diantaranya apabila datang perintah yang didahului dengan larangan. Wa qul amr ba'da al-hadr. Maka ini memberikan faedah mubahnya sesuatu. Demikian pula apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sesuatu yang disangka dan dikhawatirkan bahwa yang demikian ini terlarang atau tidak boleh. Maka Rasulullah menjawab dengan bentuk fi'il amr yang menunjukkan bolehnya. Naam. Baik, kemudian kita pindah ke yang ketiga. At-tahdidu, bahwa perintah tersebut berubah dari hukum asal berdasarkan qara'in menjadi makna tahdid. Jadi bukan sunnah, bukan pula mubah, maka tidak boleh melaksanakannya dan mengamalkannya. Tapi disebutkannya dalam bentuk perintah adalah dalam rangka untuk mengancam, ya, mentahdid. Apa istilahnya, kawan? Betul, mengancam. Kalau misalnya ada seseorang misalnya, si A mengatakan pada si B, kata si A, saya akan pukul kamu. Kata B, pukul, ayo silakan pukul. Itu apa itu, ikhwan? Tantangan. Tantangan sekaligus mengancam. Iya kan? Itu namanya tahdid. Ka qaulihi ta'ala, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Fussilat ayat 40. I'malu ma syi'tum.
Beramallah apa saja yang kalian inginkan. Ya. Titik. Kalau sampai titik ini, jadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan apa saja. Ya. Kan Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum. Kerjakan apa saja yang kamu inginkan. Nah. Tapi, kata Allah, innahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat dengan apa yang kalian amalkan. Silakan kerjakan. Jangan dikira Allah lalai. Allah melihat. Ya, kalau Allah melihat berarti apa? Ada balasannya, al-jaza jinsil amal. Ya, balasan dari apa yang kalian amalkan. Nah, di sini bentuk perintah, i'malu. Kerjakanlah apa yang kalian inginkan. Perintah di sini tidaklah menunjukkan amr, wala sunnah, wala mubah. Nah, bahkan haram, tidak boleh seorang beramal ya seenaknya saja, ya kan? Apa yang dia inginkan, dia ingin judi, zina, merampok. Naam, syirik, kufur. Tidak demikian yang dimaksud. Tapi ada qarinahnya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan yang haram itu haram, yang halal itu halal. Mengizinkan untuk mendatangi yang halal dan mengharamkan untuk mendatangi yang haram. Barang siapa yang mendatangi yang haram, maka dia akan mendapatkan balasannya. Menunjukkan tidak seenaknya seorang itu berbuat. Maka qarinah yang disebutkan oleh Allah, innahu bima ta'maluna basir, di situ ada isyarat bahwa Allah sesungguhnya menyebutkan dengan bentuk perintah sebagai tahdid. Tantangan yang penuh dengan ancaman. Begitu. Contoh yang lain dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa falyu'min. Siapa yang mau, hendaklah dia beriman. Wa man syaa falyakfur, dan siapa yang mau, hendaklah dia kafir. Siapa yang mau kafir, silahkan kafir. Begitu kan? Nah, di sini bentuknya lamul amr dengan lam yang memberikan faedah amr. Apakah ini menunjukkan perintah? La. Ya, akan tetapi ini untuk tahdid. Tantangan yang dipenuhi ancaman. Oleh karena itu pada akhir ayat ini Allah menyatakan, inna a'tadna lidzalimina naran. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim itu, yakni orang-orang kafir, neraka. Ya silakan mereka beramal dengan kekufuran, silakan. Tapi ada balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahimtum ya akhwan? Fa dzikrul wa'id ba'dal amril madhkur, maka disebutkannya ancaman dari Allah setelah perintah yang disebutkan itu, dalilun ala annahu litahdid. Ini dalil menunjukkan bahwa itu berupa ancaman. Tantangan yang berisi ancaman. Fahimtum ya kawan? Nah. Dan juga terkadang perintah tersebut yang pada asalnya memberikan faedah fauriyah, bersegera untuk dikerjakan, keluar dari asalin. Ini menunjukkan bolehnya diperlambat karena ada sesuatu hal. Wa yakhrujul amru anil fauriyah ila tarahi, dan terkadang perintah itu keluar dari bersegeranya diamalkan menjadi tarahi. Ini bisa diundur, diperlambat, diakhirkan.
Misaluhu qada'u Ramadan. Misalnya mengganti puasa Ramadan. Naam, apakah disebabkan karena haid dan yang semisalnya, penyebab-penyebab yang menyebabkan dia harus mengganti Ramadan. Fa innahu ma'murun bihi. Jelas mengqada Ramadan itu sesuatu yang diperintahkan. Lakin dallad dalilu ala annahu litarahi. Akan tetapi terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang demikian boleh diperlambat, boleh diakhirkan. Karena adanya dalil yang menunjukkan demikian. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Maka dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana yakunu alayya shaumu min Ramadana. Adalah atasku ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ada kewajiban puasaku dari bulan Ramadan, yakni qada, utang puasa, kata Aisyah. Fama astati'u an aqdiyahu, maka aku tidak mampu untuk mengqadanya, untuk menggantinya, untuk mengerjakan utang puasa tersebut illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Ini sudah mendekati Ramadan. Nah, sudah mendekati Ramadan. Ya. Wa dzalika limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang demikian itu karena kedudukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa, ikhwan? Karena beliau senantiasa memberikan pelayanan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga beliau tidak mampu ya mengganti puasa kecuali di bulan Sya'ban. Dan tambahan wadzalika limakani Rasulullah ini bukan perkataan Aisyah. Ya, perkataan salah seorang perawi yang menafsirkan hadis ini. Wallahu a'lam. Walhasil bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengakhirkan qadanya. Ya, sampai bulan Sya'ban. Naam. Walau kana ta'khiru muharraman, kalau sekiranya mengakhirkan itu hukumnya diharamkan, ma aqarrat alaihi Aisyah radhiyallahu anha, tentunya tidak akan dinyatakan oleh Aisyah ya radhiyallahu ta'ala anha, dan tentunya tidak disetujui oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau seorang mempunyai hajat untuk diakhirkan, menunjukkan boleh diakhirkannya sesuatu tersebut, walaupun pada hukum asalnya adalah fauriyah. Tapi kalau seorang mempunyai udzur, seperti kata Aisyah, fama astati, aku tidak mampu untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Sya'ban berarti sudah mendekati Ramadan. Tinggal beberapa hari kemudian masuk ke Ramadan, menunjukkan diakhirkannya sekian bulan qada Ramadan tersebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab.